Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih 2, yaitu Bapak Miskari LCMHI, serta para pendengar, penonton, dan penikmat video ini yang saya banggakan. Video ini atau film ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih, yaitu tugas ujian tengah semester. Alhamdulillah, kita masih diberi taufik, hidayah, rahmat, inayah ya Allah Subhanahu wa taala, agar tentunya bisa beraktivitas dan lain-lain. Tidak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, ke zaman ketidaktahuan menjadi zaman yang terang benderang, zaman yang penuh pengetahuan, zaman yang penuh tentunya zaman yang penuh pengetahuan dengan ilmu-ilmu yang manfaat, terang benderangnya ilmu, yaitu Adinul Islam. Langsung saja, saya Fikri Setiawan dari kelas S3A atau kelas semester 3 11904023 akan memaparkan rangkuman atau resuman dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 materinya. Oke, lanjut saja tanpa berbasa-basi, marilah kita mulai. Itu pertemuan pertama. Pertemuan pertama yaitu tentang memahami dan menjelaskan ijtihad dan mujtahid. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata al-jud yang berarti al-tak, daya, kemampuan, kekuatan, atau lebih dari kata al-jad yang al-masyaqqah, kesulitan, kesukaran. Dari itu ijtihad menurut pengertian bahasanya bermakna pengerahan daya, kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas yang sukar. Cara terminologi beristihad merupakan mencurahkan sebuah kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber Islam yang ketiga oleh setelah Al-Quran dan hadis. Dasar hukum ijtihad yaitu dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal pada waktu dia diutus ke Yaman, yang dapat dijadikan sumber ijtihad. Yaitu bercakap itu sebagai berikut: bagaimana engkau dapat memutuskan jika padamu diserahkan urusan peradilan? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskan dengan kitabullah. Bertanya lagi Nabi SAW, jika engkau tidak menjumpai dalam kitabullah? Dia menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Lalu Nabi bertanya lagi, apabila engkau tidak dapat dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab, saya lakukan ijtihad bira'yi. Berkatalah Mu'adz, maka Nabi padaku dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai Rasulullah meridhoinya. Hadis riwayat At-Tirmizi 1249. Dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa apabila seorang berijtihad dia benar maka baginya 2 pahala, namun bila ia salah maka baginya 1 pahala. Bersama dengan ini maka sepatutnya kita mengatakan bahwa pintu ijtihad sampai sekarang masih dibuka, bahkan menjadi suatu kebutuhan primer, terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini, di mana sekarang semua fenomena-fenomena butuh ijtihad. Perkembangan teknologi muncul berbagai permasalahan baru selalu menuntut legalitas hukum. Oleh karena itu hampir semua ulama menyatakan akan mewajibkan berijtihad bagi siapa. Oleh karenanya hampir siapa saja yang telah mampu dan memenuhi kriteria untuk berijtihad. Wahbah Zuhaili yaitu ulama kontemporer dari Syria berpendapat bahwa tuntutan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan di masa ini mengharuskan kita untuk menggunakan ijtihad
sebagai instrumen. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Quran, hadis dalam suatu perkara. Dalam hasil kesepakatan itu yang disebut fatwa. Yang kedua, kias. Kias adalah suatu pendapat hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat, sebab, dan bahaya dengan masalah lain sehingga hukum. Yang ketiga, masalah mursalah. Masalah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum yang berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaan. Yang keempat, sudut jariyah. Sudut jariyah ini adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah atau makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang kedua, istihab. Istihab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga adalah alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keenam, urf adalah penetapan bolehnya atau suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, istihsan. Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syarak yang harus kenyang. Pengertian mujtahid. Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad. Syarat utama yang paling dasar harus dimiliki seorang mujtahid ialah Islam, balai, akal, dan adil. Imam Syafi'i radhiyallahu mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan tidak tahu dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan tidak mengandung hukumnya. Sebagaimana juga seorang mujtahid tidak boleh mengatakan aku tahu seraya menyebut hukumnya yang diketahuinya sebelum ia mencurahkan kemampuan dan mendapatkan hukum itu. Syarat mujtahid meninjau syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid. Wabah ahli ilmu menyimpulkan ada 8 kriteria syarat yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh mujtahid. Yang pertama, mengerti dengan makna-makna ayat dalam ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran, memahami kandungan ayat ahkam baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, memahami hadis-hadis dan hukum baik secara bahasa maupun secara pemakaian syara. Yang ketiga, mengetahui ayat-ayat ahkam ataupun hadis-hadis ahkam yang sudah dimasukkan. Yang keempat, mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah mempunyai sifat hukum syarak melalui hasil ijma dan ulama. Yang kelima, mengetahui tentang seluk-beluk kias seperti syarat-syarat kias, rukun-rukunnya, tentang ilah hukum, cara menemukan ilah itu dari ayat maupun hadis. Yang keenam, menguasai bahasa Arab dan ilmu yang berhubungan dengannya. Yang ketujuh, menguasai ilmu usul fikih baik dari ilmu kaidah maupun usulnya. Yang ketujuh, membuat hukum yang berkaitan dengan tujuan syariat. Ijtihad dalam hukum syariah. Contoh ijtihad hukum syariah yaitu akad mudharabah dalam akad yang oleh para ulama atas papente dan akan kehalalannya. Karena itu akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktik perbankan syariah. Sekian materi pada pertemuan pertama, lanjutkan lagi materi pada pertemuan kedua. Materi pertemuan kedua yaitu hak Allah dan hak adami. Langsung saja. Pengertian hak Allah. Hak Allah yaitu hak di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariatnya atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa khusus memandang golongan dan kelompok. Kemaslahatan umum ini disandarkan kepada Allah karena agung esensi manfaat yang universal. Artinya, ia merupakan hak bagi seluruh manusia, bagi seluruh rakyat, bagi seluruh masyarakat. Terus hak Allah disebut juga hak masyarakat karena dia memanfaatkan pada umat manusia pada umumnya. Hak ini merupakan hak yang berkaitan dengan kewajiban ibadah dan kemaslahatan publik. Yang kedua, tujuan hak Allah. Tujuan hak Allah yaitu beribadah kepada Allah, di antaranya salat, zakat, puasa, dan haji, sebagaimana teori kemaslahatan yang dibangun oleh Asy-Syatibi, bahwa kemaslahatan itu terkait 5 prinsip atau disebut Darayatul Khoms, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Terus materi yang selanjutnya, pengertian hak adami. Hak adami adalah hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan anak,
harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas ataupun khusus seperti hak pemilik menjaga hartanya. Kemudian pembagian taklid. Yang pertama, taklid yang diperbolehkan sebagaimana yang tertuang dalam salah satu kitab karangan Yusuf Qaradawi, Dasar Pemikiran Hukum Islam Taklid dan Jihad. Secara garis besar taklid menjadi 4 bagian, antara lain yang pertama, taklid syar'i. Taklid syar'i adalah taklid yang langsung kepada Allah. Jadi maksudnya taklid syar'i adalah taklid yang langsung kepada Rasulullah SAW atau merupakan bentuk taklid terhadap Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Hal ini sebab pribadi Rasulullah yang dapat dijadikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, seluruh umat Islam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahil aswatul hasanah, yang berarti sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan membanyak mengingat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian taklid yang diperbolehkan itu adalah taklid mutlak. Taklid mutlak ini adalah taklid dari cara taklid mengikuti orang lain dan mazhab tanpa mengingatkan kepada suatu mazhab apapun, atau dalam arti ia tidak terikat kepada satu mazhab saja. Ia membebaskan kepada mukallid untuk mengikuti pendapat mujtahid maupun dari mazhab yang diakuinya. Kemudian yang kedua, taklid yang dilarang. Yang pertama itu taklid madhi. Taklid madhi adalah suatu bentuk taklid pada suatu mazhab tertentu, menetapkan tidak berpindah-pindah selama hidupnya, dalam arti bahwa mukallid tidak mengikuti atau mengambil pendapat selain daripada imam mazhab yang dipegangnya. Misalnya dia memegang imam mazhab Hambali, tetapi dia tidak mau mengutip atau mengikuti kebenaran dari imam mazhab yang lain seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Kemudian taklid jamid. Taklid jamid adalah bentuk ekstrim dari taklid madhi. Itu lebih keras lagi dari taklid madhi, yaitu keterikatan kepada suatu mazhab tertentu secara fanatik. Taklid ini hanya mengikuti pendapat satu mazhab saja dan menganggap pendapat satu mazhab itu saja yang mendapat yang benar dan mazhab lain yaitu yang salah. Di sisi lain ia menganggap bahwa hanya pendapat mazhabnya yang paling benar. Kemudian yang kedua lagi, pembagian talfid. Jumhur mengkalifikasikan pada dua macam pembagian. Yang pertama, talfid yang diperbolehkan, yakni mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat mujtahid mazhab dalam beberapa masalah yang berbeda. Misalnya seorang wudhu tanpa niat yang menurut Imam Abu Hanifah sah, sebab wudhu termasuk ibadah yang makulul makna karena niat belum menjadi syarat. Kemudian dia salat kasyar waktu dalam bepergian atau maupun dekat. Menurut mazhab ahli zahir yang tidak membuat syarat dibolehkan mukasyar salat. Yang kedua, talfid yang tidak dibolehkan, yakni mengambil yang ringan dari pendapat mujtahid suatu masalah. Misalnya seorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan walid menurut mazhab Abu Hanifah dan tanpa memakai dua saksi menurut mazhab Imam Malik. Akad nikah mereka dilakukan adalah fasid, batal dari dua jurusan. Oke, segitu saja pertemuan kedua. Kita lanjut lagi pada pertemuan yang ketiga. Selanjutnya kita lanjutkan lagi materi ketiga, yaitu tentang dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Dalalah dalam perspektif Hanafiyah dalam pertemuan ketiga ataupun materi ketiga. Langsung saja, pengertian dalalah. Dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksud atau memahami sesuatu. Yang disebutkan pertama disebut madlul, yang ditunjuk dalam hubungan dengan hukum. Yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu disebutkan dalam kedua kalinya, yaitu disebut dalil yang menjadi hukum. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum dalam ilmu usul fikih. Dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian ditunjukkan oleh suatu lafaz dengan kata lain petunjuk suatu lafaz
kepada makna tertentu. Selanjutnya materi macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah atau ulama golongan Hanafiyah membagi dalalah menjadi dua bentuk, yaitu dalalah labdiyah dan dalalah ghairul labdiyah. Dan yang dibahas kali ini adalah dalalah labdiyah. Dalalah labdiyah adalah petunjuk berbentuk lafal dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada suatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata. Dalam penunjukan pada suatu makna, Imam Abu Hanifah membagi ke dalam 4 macam, yaitu ibaratul al-nas. Yang pertama, dalam dalalah ibarat yang juga disebut ibarat an-nas ialah petunjuk lafaz kepada makna yang mudah dapat dipahami, baik dimaksudkan untuk suatu arti asli maupun untuk arti tab'in. Baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud utama dari nas, dan maksud yang tidak asli atau maksud dua yang mengikuti nas, yang asli tapi tidak disebutkan dalam nas. Sebagai contoh dalam ibarat dalam Al-Quran, misalnya firman Allah SWT, yaitu innal ladzina ya'kuluna amwata la yatama zalaman innama yaquluna fi butunihim naron wasayatna sa'ir, yang berarti sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara jalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran surah An-Nisa. Nas tersebut menunjukkan bahwa di antara perbuatan jalim yang paling keji yang memakan harta anak yatim, di mana perbuatan tersebut di akhir zaman di hari kiamat diberi sanksi hukuman di dunia dilaksanakan oleh pemerintah agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Yang kedua, iratul an-nas adalah iratul, yaitu petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jalan mengambil kelaziman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah iratul an-nas. Adapun menurut Abu Zahra adalah suatu pengertian yang ditangkap dari ungkapan itu sendiri atau dengan kata lain menyimpulkan dari arti yang dipahami. Sebagai contoh, yaitu terdapat Quran surah Al-Baqarah ayat 288 yang berarti, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar, dan janganlah menuliskan sebagai Allah, dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah mengajarkan. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berhutang itu mengilakan apa yang telah dituliskan itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Maksud ayat di atas yaitu memberi sifat terhadap catatan dengan benar, memberikan pemahaman secara jelas bahwa apa yang ditulis itu harus benar, harus benar dan sesuai kehendak pada saat itu. Yang ketiga yaitu dalalah an-nas. Dalalah an-nas juga disebut mafhum muwafa, yang disebut pula adalah aula sebagai fuqaha menyebut kias dalil. Dalalah nas adalah pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit. Keempat, istihau al-nas. Dalalah iktiha disebut juga iktiha an-nas. Menurut sebagian ulama ahli usul fikih berpendapat bahwa petunjuk lafaz kepada sesuatu yang tidak disebutkan yang sebenarnya tergantung kepada yang tidak disebut itu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf ayat 82 yang berbunyi was'alil qaryata lati kunna fiha wa ihratali aqbalna fiha, yang berarti dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di sini dan kapilah yang kami datang bersama, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Kemudian kehuzahan dari dalalah, 4 macam dalalah yang telah disebutkan di atas tadi, khususnya dalalah lafiyah dapat dijadikan pegangan maupun huzah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja
Kekuatan di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam istinbat hukum tidaklah sama. Dalalah ibarat eksplisit yang paling kuat, dalalah istihah yang paling lemah. Menurut mazhab Hanafi, tingkatan dalalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalalah al-ibarah, dalalah al-isarah, dalalah an-nas, dan dalalah al. Segitulah materi pada pertemuan ketiga yang kita lanjut lagi materi pada pertemuan keempat. Pertemuan keempat yaitu materi dalalah dalam perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Pengertian mantuk dan maf'ul. Mantuk pada dasarnya adalah sistem maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata nathaka yang yat'iku nutkan yang berarti pembicaraan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Manjur dalam kitabnya Lisan al-Arab. Sedangkan pengertian mantuk secara istilah adalah sebagai berikut, sebagaimana yang ditentukan oleh Al-Amidi, yang berarti makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara arti terhadap pembicaraan. Secara sederhana, mantuk berasal dari kata nathaka yang bermakna terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Contoh mantuk ialah memahami dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz. Misalnya, surah Al-Nisa ayat 23 yang melarang seorang suami mengawini anak tiri yang berada dalam asuhan. Ayat ini menurut mantuknya menunjukkan keharaman menikahi anak tiri yang berada dalam bawahan asuhan suami dari istri yang telah digauli. Apa yang ditunjuk di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dalam ayat tersebut. Pengertian mafhum sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama sebagai berikut. Al-Amidi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mafhum sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Hikam fi Ushul al-Ahkam adalah makna yang dipahami dari lafaz, bukan menurut yang dibicarakan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam mantuk. Para ulama usul fikih membagi mantuk pada 3 macam. Yang pertama, nas, jahir, dan muamal. Yang pertama, nas, yaitu tidak mengandung kemungkinan wa ta'wil atau pengalihan makna. Nas terbagi lagi menjadi 2. Ada syari atau jelas. Bila lafaz yang digunakan menunjukkan tegak dan jelas, maka baik mana itu sepenuhnya dalam bunyi teks nas atau hanya dikandung maknanya oleh nas. Begini yang disebut dengan Ibnu Ibarat al-Nas, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, faman lam yajid fasyamu salasatin ayyamin fil hayazi wa sab'atin idza raja'tum tilaka asyaratu kamilatu. Berarti tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Kemudian mantuk terbagi pada 2, sari dan ghairul sari. Mantuk sari adalah menunjuk lafaz kepada seluruh pengertian di kehendak. Kelima, amil sari bulan usul fikih. Mantuk sari dalam istilah ulama Syafi'i adalah istilahkan ibarat al-nas. Istilahkan ulama Hanafiyah. Mantuk ghairul sari adalah petunjuk lafaz atas suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterikatan yang tidak bisa dipisahkan dari mantuk. Macam-macam mafhum muwafaqah. Jadi mafhum muwafaqah adalah pengertian yang dipahami sesuatu yang menurut ucapan lafaz yang disebutkan. Yang pertama, fahwal kitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama daripada yang diucapkan, seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
yang artinya, janganlah kamu katakan kata-kata yang keji kepada kedua orang tuamu, ibu atau bapakmu. Kata-kata yang keji saya tidak boleh dilarang, apalagi memukulnya. Yang kedua atau yang B, lahnal kitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti mereka yang memakan harta benda anak yatim cara aniaya sebenarnya memakan api dalam perut mereka. Quran surah An-Nisa ayat 10. Membakar atau setiap cara bertujuan untuk menghabiskan harta anak yatim sama haramnya bagaimana hartanya mantu. Ini haramnya memakan harta anak yatim cara aniaya, baik dia membakar maupun dia memakan ataupun menghilangkan harta anak yatim sama. Terus selanjutnya al-was, al-qoyah, al-syart, al-adad, al-laqab. Dalam pembagian mafhum mukhalafah ini akan diringkas hanya menjadi 5 bagian, yaitu mafhum al-laqab, al-sifat, mafhum al-syarat, mafhum al-ghayah, dan mafhum al-adad. Langsung saja yang pertama, mafhum al-laqab. Mafhum al-laqab adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan, ditakhsis dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif atau manfi bagi masalah yang tidak disebutkan. Yang kedua, mafhum al-wasit atau sifat, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi mantuk sesuatu nas yang di atas dia atau diberikan dengan sifat yang terdapat dalam lafaz, dan jika sifat tersebut telah hilang maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Yang ketiga yaitu mafhum syarat, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum tergantung pada syarat atau bagaimana dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Oke, yang keempat, mafhum al-ghayah, menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas ghayah bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan atau ghayah. Yang kelima, mafhum al-adad, ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dan jumlah bilangan tertentu dalam nas. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali. Dera. Quran surah An-Nur ayat 2. Mantuk dari ayat di atas adalah menetapkan pukulan 100 kali untuk penzina laki-laki dan perempuan. Mafhum al-adad dari ayat tersebut adalah tidak sahnya pukulan terhadapnya bila pukulan itu lebih kurang dari 100 kali yang ditentukan. Kita lanjut ke materi syarat mafhum mukhalafah. Ulama membolehkan berhujah dengan mafhum mukhalafah, mengemukakan beberapa syarat terhadap menggunakan mafhum mukhalafah sebagai hujah. Syarat tersebut, yang pertama, mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Yang kedua, disebabkan hanya kata-kata dasar mafhum mukhalafah boleh memukuli, tetapi mafhum ini berlawanan dengan mafhum muwafaqahnya, yaitu tidak boleh memukuli. Yang ketiga, yang disebut mantuk bukan suatu hal biasanya yang terjadi. Yang keempat, yang disebut mantuk bukan dimaksud untuk menguatkan sesuatu keadaan. Yang kelima, yang disebut mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepala yang lain. Sekian dari materi pertemuan keempat. Kita lanjut lagi materi pertemuan kelima. Pertemuan kelima yaitu materi tentang dalalah dan tingkatannya. Pertemuan yang kelima ini mahasiswa mampu memahami kejelasan dalalah dan tingkatannya. Yang pertama, langsung saja, mantuk dan pembagiannya. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan sedangkan menurut istilah, yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditujukan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Dilalah al-mantuk ialah sesuatu yang ketetapan hukum yang dapat dipahami dari penuturan langsung lafaz nas secara tekstual, seperti contoh dapat di Quran surah An-Nisa ayat 23, yaitu daholal tum liti lisa ikum minal khuzurikum piti,
Itu diharamkan bagi kamu menikahi anak tiri yang berada dalam asuhan kamu dari istri-istri yang telah kamu gauli. Berdasarkan ayat di atas, bahwa mantu ialah menunjukkan secara jelas bahwa haram menikahi anak tiri yang berada dalam asuhan. Yang pertama, mantu syari. Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan mantu syari ialah menunjukkan lafaz nas yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafaz nas. Contoh, surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi kamalitu isyaratu tilka rozaktum iza wasab'atil hazi fi ayyamin salasatin fasyamu yajid lam paman, yang berarti maka wajib berpuasa 3 hari dalam hazi, 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Yang kedua, mantu ghairul syarih. Mantu ghairul syarih ialah menunjukkan lafaz nas yang tidak jelas dan terbagi menjadi 3 macam lagi. Yang pertama, dalalat al-ima, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh 2 lafaz tetapi melalui pengertian logisnya. Yang kedua yaitu dalalat al-isyarah, adalah suatu pengertian yang ditunjukkan oleh redaksi namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu sendiri. Terus yang ketiga, dalalat al-istika, al-iktida adalah pengertian kata yang disiapkan secara tersirat dalam pemahaman pada reaksi tertentu, tetapi tidak tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya prinsip itu. Kita lanjut lagi, yaitu mafhum dan pembagiannya. Mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan istilah ialah pengertian tersirat dari suatu lafaz. Mafhum muwafaq atau pengertian kembali dari pengertian lafaz yang diucapkan atau mafhum muwafaq. Dilalatul afham ialah penunjukan lafaz nas, suatu ketentuan hukum yang didasarkan atas pemahaman di balik tersurat. Contoh, Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi tanharhuma wala abin lahuma takul fala, yang berarti jangan kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu ucapan dan janganlah kamu membentak keduanya. Hukum yang tersurat dalam surah mengucapkan kata kasar dan menghardik orang tua. Dari ayat itu dapat kita pahami ada ketentuan hukum yang tidak disebutkan tersirat dalam ayat tersebut, yaitu haram memukul orang tua, perbuatan lain yang menyakiti serta perbuatan lain yang menyakiti orang tua. Terus yang mafhum, bagian mafhum lagi, yang pertama mafhum muwafaq adalah suatu penunjukan kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu pada masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dan makna, itu mafhum mukhalafah. Adalah pengertian yang dipahami dengan ucapan baik dalam istinbat, menetapkan maupun nafi, meniadakan. Oleh karena itu hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafaz yang diucapkan. Kehujahan, mantu sudah jelas bisa dijadikan hujah karena lafaznya yang jelas. Begitu juga dengan mafhum muwafaq. Para ulama bersepakat bahwa semua mafhum bisa dijadikan sebagai hujah kecuali mafhum muwafaq. Sekian pertemuan ke-5. Kita lanjut lagi pertemuan ke-6 berikutnya. Sudah sebentar dari pertemuan ke-6 atau pertemuan terakhir, yaitu dalalah dan tingkatannya. Yang pertama, pengertian ad-dhahir. Secara bahasa, ad-dhahir berasal dari kata dahara, artinya tampak, terlihat, muncul, zahir. Dhahir menurut istilah asli ahli usul fikih, ia adalah suatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwilkan. Banyak ulama fikih yang memberikan pendapat dan pengertian ad-dhahir. Al-Bajdawi memberikan definisi ad-dhahir sebagai berikut, yaitu suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz sendiri.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa ad-dhohir adalah suatu lafaz di mana lafaznya jelas bahkan tanpa ditafsirkan terlebih dahulu. Adapun terdapat mengenai contohnya, untuk memudahkan dalam memahami makna dari ad-dhohir, dapat dilihat sebuah ayat sebagai contoh. Salah satu ayat yang dapat dijadikan contoh adalah sebagai berikut, yaitu, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan jelas yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafaz itu sendiri tanpa memerlukan karinah lain, tanpa memerlukan petunjuk lain, karena ayat itu sudah bisa memberikan penjelasan yang tepat. Masing-masing dari lafaz al-bai' dan ar-riba merupakan lafaz am yang mempunyai kemungkinan ditaklis. B. Pengertian an-nas. Menurut bahasa an-nas berarti rafu asy-syai' atau munculnya sesuatu yang tampak oleh. Sebab itu dalam mimbar nas ini sering disebut manasyahan. Sementara itu beberapa ulama mengungkapkan pendapat tentang pengertian nas sebagai berikut. Pertama, ad-dabusi, suatu lafaz yang maknanya lebih jelas daripada dohir bila ia dibanding dengan lafaz dohir. Terus yang kedua, al-badzdawi, lafaz yang lebih jelas maknanya daripada lafaz dohir yang diambil dari sisi pembicaraan, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nas mempunyai tambahan jelas. Tambahan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasa, melainkan timbul dari pembicaraan sendiri yang bisa diketahui dengan karinah. C. Pengertian al-mufassar. Mukam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas serta kadai dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil atau diartikan. Kita mencari arti sendiri, ditafsir dan dinasak. Meskipun pada masa Nabi, lebih pada masa setelah Nabi Rasulullah SAW. Misalnya firman Allah SWT, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Pengertian ayat tersebut sangat jelas dan tegas, tidak mungkin diubah. Muhkam menurut bahasa dalamnya kata ahkama berarti karena yaitu pasti dan tegas, sedangkan menurut istilah adalah sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarqi, yang berarti muhkam itu penolakan adanya penakwilan dan adanya naksas. Jadi muhkam itu penolakan adanya takwil suatu ayatnya itu memang mana jelas, tapi tidak perlu ditakwilkan lagi. Lafaz muhkam apabila lafaznya keras, tidak bisa ditakwilkan dengan arti lain. Oke, sekian saja dari pertemuan ke-6, yaitu tentang dalalah dan tingkatannya. Dalalah dengan tingkatannya. Oke, baik, segitu. Inilah video yang saya buat untuk mengerjakan untuk tugas UTS usul fikih 2 dari dosen pengampu itu Bapak Miskari. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.